Bandung, hujan turun nyaris setiap sore sejak Laras ditemukan gantung diri di kamar tidurnya. Di dinding kamar itu hanya ada satu tulisan. Aku sudah mencoba kuat, tapi mereka tidak berhenti. Laras, siswi SMA Negeri 1 Bandung, anak semata wayang dari Buningsih, petugas kebersihan sekolah yang tak pernah menuntut apa-apa dari hidup kecuali agar anaknya bisa sekolah dengan tenang. Laras dikenal pendiam dan rajin. Tapi sejak masuk kelas 11 IPA 3, ia berubah. Di rumah, ia jarang bicara. Matanya selalu sembab. Tiara, anak kepala sekolah Bu Ratna, adalah pemimpin geng yang kerap mempermalukan Laras di depan umum. Air dilempar, sepatu disembunyikan, tugas dirusak, dan hinaan terus-menerus membuat Laras hidup dalam teror. Tidak ada yang membela. Bahkan guru pun tak berani menyentuh Tiara. Sampai suatu malam, Laras memilih menyerah. Buningsih hancur. Dunia seakan runtuh. Tapi kemarahan tidak ditunjukkannya dengan tangisan. Ia menyimpan potongan surat Laras, menghapus air mata, dan mulai mengamati. Selama bertahun-tahun, ia nyaris tak terlihat oleh siswa maupun guru. Tapi kini, ia menyimpan semua percakapan, mempelajari kebiasaan siswa, bahkan menyadap CCTV sekolah. Satu-satu nama ditulis di buku saku kecilnya. Tiara, Vina, Amanda, Melda. Amanda ditemukan tak sadarkan diri di ruang musik, mulutnya tersumpal partitur lagu. Di dinding tulisan merah, "Kalian yang membuatnya diam, kini rasakan bisunya." Guru-guru mencoba menutupinya, tapi media mulai melirik, polisi mulai bertanya-tanya. Tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi. Satu persatu, anggota geng Tiara mengalami kejadian aneh. Vina kehilangan rambut saat tidur. Melda dikunci di ruang penyimpanan selama 2 hari. Tiara mulai panik. Tapi ibunya, Bu Ratna, tetap tenang. Kita yang mengatur sekolah ini, Tiara. Bukan orang seperti mereka. Namun Buningsih tahu, orang seperti mereka tak pernah benar-benar aman. Dulu Buningsih adalah guru, tapi ia dikeluarkan secara tidak adil karena mengungkap kasus pelecehan di sekolah. Ia kehilangan gelar, martabat, dan suaminya. Ia bersumpah tidak akan diam saat keadilan direnggut untuk kedua kalinya. Pak Reza, guru bahasa Indonesia yang baru, mencurigai ada pola dalam serangkaian insiden itu. Ia mulai menyelidiki diam-diam, mencurigai murid, tapi tak pernah menengok ke balik sapu dan ember pel. Buningsih, ibu tahu banyak hal yang tidak tertulis di laporan sekolah, bukan? Lebih dari yang Bapak kira, jawabnya datar. Suatu malam, Tiara menerima pesan anonim. "Kau sudah membunuhnya, sekarang giliranku." Dia menghubungi ibunya. Tapi Bu Ratna sibuk dengan rapat dinas di Dinas Pendidikan. Malam itu, listrik padam di seluruh gedung asrama. Tiara dikurung di kamar dengan suara rekaman Laras yang memohon ampun. Ia menangis, mencakar pintu, tapi tak ada yang datang. Pak Reza akhirnya menyadari semua insiden punya satu kesamaan. Selalu terjadi di area yang dekat dengan jalur kebersihan. Ia menyelinap ke gudang kebersihan dan menemukan foto geng Tiara, salinan laporan visum Laras, catatan Buningsih yang ditulis tangan. "Mereka membunuh anakku. Aku hanya membersihkan jejak yang mereka tinggalkan." Tiara ditemukan dalam kondisi syok berat dan tidak bisa berbicara. Ia dibawa ke luar negeri untuk rehabilitasi. Bu Ratna mengundurkan diri setelah video pengakuan anaknya tersebar di media. Buningsih tidak ditangkap
karena tidak pernah ada bukti langsung, tidak pernah ada saksi, tapi semua yang pernah menindas Laras akhirnya diam. SMA 1 berganti kepala sekolah. Banyak murid baru. Tapi di setiap koridor, bisik-bisik masih terdengar tentang penunggu lorong. Sosok wanita tua yang muncul di tengah malam membawa kain pel, menyapu darah yang tidak kasat mata. Dan di laci gudang kebersihan, buku catatan kecil itu masih tersimpan. Masih ada beberapa nama yang belum dicoret.